Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan role play yaitu dengan pasien HIV atau AIDS. Di sini saya sebagai narator dan nurse station yaitu Elsa Novia Ramadhani Putri. Saya Elsa Nia Starini sebagai perawat 1. Saya Ira Maksum sebagai jadi perawat 2. Saya Aida Safitri sebagai pasien. Saya Alfa Wirangga sebagai dokter. Baik, perkenalan dari kami cukup. Langsung saja kita mulai ke role play-nya. Pada suatu hari, yaitu di Rumah Sakit Serang, terdapat seorang pasien yang mengidap penyakit HIV datang melakukan pengobatan. Permisi, Sus. Iya, Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya, Sus. Saya mau berobat. Sebelumnya Ibu pernah berobat di sini? Belum pernah, Sus. Kalau begitu, Ibu silakan isi formulir terlebih dahulu ya, Bu. Baik, Sus. Ini, Sus, sudah saya isi. Oke, Ibu silakan duduk di ruang tunggu terlebih dahulu. Nanti saya akan panggil oleh perawat yang ada di sana. Setelah menunggu lama, akhirnya pasien masuk ke dalam ruangan. Selamat pagi, Sus. Selamat pagi, mari silakan duduk. Baik, Sus. Boleh saya tahu nama lengkapnya siapa dan umurnya berapa? Nama saya Aida Safitri. Umur saya 26 tahun, Sus. Oh iya, baik Bu. Ibu, perkenalkan, nama saya perawat Elsa dan rekan saya perawat Irham. Di sini saya akan sedikit wawancara ya tentang keluhan yang Ibu rasakan. Tujuannya saya ingin mengetahui terkait kondisi Ibu, termasuk di sana ada pengalaman, barangkali saya juga akan tanyakan hal-hal yang sangat pribadi. Jadi mohon Ibu bisa bekerja sama ya, Ibu bisa menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan. Baik Ibu, apa keluhan Ibu sampai datang kemari? Baik, Sus. Maksud kedatangan saya kemari untuk melakukan pengobatan terhadap penyakit HIV saya, Sus. Baiklah, kalau boleh saya tahu sejak kapan Ibu mengetahui jika Ibu mengidap penyakit HIV? Sejak saya melakukan VCT HIV, kebetulan saya kurang tahu VCT itu apa ya, Sus? Bisa jelaskan, Sus? Oke, boleh. VCT atau Voluntarily Counseling and Testing adalah layanan tes HIV secara sukarela yang disertai dengan pre-counseling dan pasca-counseling. Begitu, Bu. Oh, begitu. Baik, Sus. Bagaimana awalnya Ibu bisa terkena virus HIV? Bisa Ibu ceritakan? Baik, Sus. Jadi mungkin karena dulu waktu masih muda, saya adalah pecandu narkoba yang menggunakan jarum suntik secara bergantian dengan teman saya. Dan setelah beberapa tahun, saya mengalami gejala-gejala aneh seperti demam, lesu, dan pegal-pegal. Dan saya mencari tahu di internet gejala apakah yang saya alami. Ternyata gejala tersebut sama dengan gejala HIV, dan akhirnya saya mengikuti VCT. Setelah beberapa hari, hasil tes keluar. Ternyata saya terdeteksi mengidap HIV, Sus. Oh, begitu. Setelah Ibu mengetahui hal tersebut, apakah Ibu merasa shock karena kejadian ini?
Ya, tentu saya shock. Dan saya sudah berpikir apakah saya akan mati karena penyakit ini. Tetapi saya sudah tidak shock lagi setelah saya diberi obat ARV. Apakah fungsi ARV itu, Sus? Oke, baik saya sedikit jelaskan ya. Fungsi ARV adalah menekan penyebaran virus berbahaya tersebut. Jadi sehingga pengidapnya tidak akan terkena AIDS lagi gitu, Bu. Oke, baik. Apakah di keluarga besar ada yang mengetahui kondisi ibu yang mempunyai HIV positif? Tidak ada, Sus. Bagaimana dengan masyarakat? Ada yang mengetahui kondisi ibu? Tidak ada. Terus juga keluarga besar saya aja tidak tahu, Sus. Berarti apa yang Ibu berikan untuk mengisi waktu sehari-hari ini dengan masyarakat? Biasa saja, saya hanya biasa keluar-keluar, main-main sama teman saya. Baiklah Ibu, sekarang kami akan mencari dokter spesial HIV ya, yang bernama Dr. Alfat. Silakan Ibu duduk terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, Sus. Beberapa menit kemudian, perawat satu mendatangi ruangan Dr. Alfat untuk memberitahukan bahwa ada pasien yang bernama Aida yang menderita HIV. Permisi Dok. Ya, silahkan masuk. Jadi begini Dok, kedatangan saya kemari ingin memberitahukan bahwa ada pasien yang ingin konsul dengan dokter karena dia mengidap HIV Dok. Oke, baik. Bisa tolong antarkan saya langsung ke pasiennya sekarang? Perawat 2 dan Dr. Alfat pun menemui perawat 1 dan pasiennya yang bernama Ibu Aida. Selamat pagi. Pagi Dok. Pagi, Dok. Ibu, bagaimana keadaannya sekarang? Baik, Dok. Kalau boleh saya tahu, penyakit HIV/AIDS itu sebenarnya apa ya, Dok? Oh ya, jadi gini, AIDS itu ya penyakit yang menyerang sistem imun manusia, terutama pada darah putih. Sehingga sistem imun tidak bisa bekerja secara optimal dan mengakibatkan penderita mengalami komplikasi. Dengan kata lain, penyakit yang mudahnya masuk ke tubuh penderita. Kira-kira seperti itu. Ya Tuhan, penyakit yang saya derita ini benar-benar menyeramkan sekali. Lantas, apa penyebab dari penyakit saya ini, Dok? Penyebabnya, jadi penyakit S itu disebabkan oleh virus ya. Virus HIV namanya, atau Human Immune Deficiency virus. Berdasarkan isu kedokteran di Amerika, virus ini berasal dari seekor monyet ya, yang langsung menginfeksi manusia. Dan virus ini dapat menyebar melalui dua hal, darah dan cairan kelamin. Dalam penyebarannya, HIV membutuhkan dua hal untuk bisa menginfeksi manusia: jalur keluar virus berupa darah dan cairan kelamin, dan yang tidak terinfeksi ya. Jadi ini disebabkan oleh virus HIV, Dok. Lantas, apakah ada penyebab yang lain? Penyakit AIDS juga bisa disebab selain dari dua hal tersebut juga ya, HIV juga dapat menyebar dari perilaku hidup tidak sehat dan manusia itu sendiri. Contohnya penggunaan narkoba, merokok, dan minum-minuman beralkohol ya.
Mengapa saya katakan demikian? Tanda tanya pengguna ketiga barang haram tersebut tentu saja mengalami yang namanya pergaulan bebas. Merokok dapat meminum alkohol, dan meminum alkohol dapat menjadi pemakai narkoba, dan pemakai narkoba dapat terinfeksi virus HIV contohnya ya. Baik dok, bagaimana jika terkena virus HIV dengan narkoba? Ya baik, gimana? Bagaimana jika apa, Mbak Febi, Mbak Aida? Jadi, bagaimana jika terkena Bisa virus ulangi lagi HIV? tadi? Pemakaian narkoba bisa terinfeksi HIV karena narkoba bisa digunakan melalui jarum suntik ya, contohnya kayak Mbak Aida kan ya. Dan malangnya suntikan tersebut berharga mahal ya, biasanya kan tidak kebeli ya, terus dipakai berulang-ulang tuh gitu, bergantian lagi dari teman ke teman gitu. Jarum suntiknya jadinya kan tidak steril, membawa darah yang terinfeksi HIV. Berarti sama seperti yang dilakukan oleh Ibu Aida ini ya, Dok? Dok, yang tadi dokter jelaskan berarti sama seperti yang dilakukan oleh Ibu Aida ini ya, Dok? Iya, benar sekali. Untungnya adik Aida ini masih memasuki gejala awal, jadi masih bisa diselamatkan. Jika tidak cepat menanggapinya, penyakit ini maka akan berakibat fatal ya. Oh, berarti pergaulan bebas adalah hal yang tidak bisa lepas dari kasus penyebaran virus ini, begitu ya, Dok? Nah, tentu itu kayak gitu tuh. Biasanya jika anak remaja cenderung labil dan bersifat ingin tahu ya, sekarang banyak sekali anak remaja termasuk wanita yang ingin mencoba-coba gitu. Menonton video-video dan konten-konten terlarang. Waduh, bahaya itu. Jadi bagaimana caranya supaya orang tua agar putra-putrinya terbebas dari orang yang namanya seks, Dok? Salah satu caranya dengan menyeleksi informasi yang diterima anak, selalu mendampingi anak ketika menonton film-film yang berkonten dewasa ya, dan mengajarkan anak agar bijaksana dalam mengolah informasi dari internet maupun sumber lainnya. Dan yang paling penting ya, ajarkan anak dari kecil untuk beragama dengan taat ya. Dok, adakah hal yang bisa saya lakukan di rumah agar bisa terhindar dari HIV atau AIDS, Dok? Ada, Mbak Aida. Tahan dulu ya. Stop dulu seks bebasnya. Kuatkan iman dan jauhi narkoba ya, Mbak ya. Oke? Baik, Dok. Terima kasih sebelumnya. Baik, Mbak. Sama-sama. Setelah berbincang-bincang dengan Dr. Alfat, dan perawat pun memberikan tindakan selanjutnya untuk pasien Aida yang sudah terkena HIV. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.